Kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan. Kalau nggak salah, saya sudah pernah memberikan tugas untuk merangkum tentang kesetimbangan. Benar nggak? Benar, Sir. Oke. Kesetimbangan itu sudah saya suruh untuk merangkum. Pengertian kesetimbangan kimia itu apa sih yang kalian rangkum kemarin, yang kalian ketahui? Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang kesetimbangan? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa itu kesetimbangan? Siapa yang kemarin sudah merangkum dan paham tentang kesetimbangan? Apa masih bingung apa yang dirangkum kemarin? Masih nggak tahu sebenarnya apa yang dirangkum? Masih nggak tahu, Sir. Siap pastinya. Jadi gini, kesetimbangan kalau kalian baca di buku itu bahasanya rumit ya. Bahasanya itu rumit, istilahnya muter-muter. Jadi intinya tuh gini, kesetimbangan itu adalah reaksi reversibel. Apa itu reaksi reversibel? Artinya reaksi dapat balik. Reaksi yang bolak-balik. Kalau dia punya tanda seperti ini nih, punya tanda seperti ini, itu berarti dia reaksinya bolak-balik. Oke? Atau kita punya tanda seperti ini. Nah, kalau di dalam reaksi ada tanda begini, itu juga artinya reaksi bolak-balik. Ini artinya kesetimbangan. Oke? Atau yang begini, ada yang begini. Sorry. Nih, ada tanda begini. Terus balik lagi ke sini. Ini berarti nanti kalau ada di soal seperti ini, berarti kalian adalah tandanya itu adalah reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Paham ya? Oke, itu dikatakan setimbang dalam reaksi itu, yang dikatakan setimbang itu ketika jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk jumlahnya sama. Atau laju reaktan ke produk dengan laju produk ke reaktan itu jumlahnya juga sama. Oke, laju reaksinya sama besarannya. Itu disebut dengan kesetimbangan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Saya nggak usah kalian nanti nggak usah itu ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti kalian akan pusing sendiri karena reaksi kesetimbangan ini nanti pokok bahasannya banyak. Kita bahas yang sederhana dulu. Kita bahas faktor-faktornya dulu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke, kemarin yang kalian sudah rangkum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan apa aja? Ya, faktor yang pertama apa? Oke, ada yang bisa jawab? Faktor yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan? Pengaruh perubahan konsentrasi, Sir. Ya, betul. Yang pertama adalah konsentrasi ya. Yang pertama konsentrasi, yang kedua apa? Tekanan. Oke, yang kedua tekanan, terus yang ketiga Suhu, Sir. suhu, terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Katalis. Katalis, ada lagi? Apa lagi? Satu lagi volume, itu mempengaruhi kesetimbangan. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas yang pertama konsentrasi. Kalau kita bicara perubahan konsentrasi, yang mempengaruhi kesetimbangan yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Ingat aja, kalian di rumah punya selang air? Ya, Punya selang. Sir. Oke, selang air kalian bengkokkan seperti ini ya. Oke, kalian bengkokkan seperti ini. Permukaan air itu kalau di dalam hukum fisika itu pasti rata ya. Mau dibengkokin gimana juga pasti rata. Sama ya, ini kesetimbangan juga begitu. Sekarang kalau saya pasang keran di sebelah kiri, saya nyalain air. Airnya jalannya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Saya pasang air. Oke, pasti ke kanan. Sekarang kalau saya pindahkan, sekarang saya pasang kerannya di kiri, di kanan. Oke, saya nyalain airnya. Airnya jalannya kemana? Kiri. Oke, ke kiri.
Nah, sekarang kalau di sini selang ini saya hisap atau saya sedot ya, berarti kan saya kurangin. Berarti dia akan larinya kemana? Jalannya ke kiri atau ke kanan? Saya kurangin dari kiri, saya sedot dari kiri. Berarti jalannya kemana? Kiri. Pasti ke kiri. Oke, kalau kita sedot dari kanan, pasti dia jalannya ke kanan airnya, betul? Nah, ini sama kalau kesetimbangan itu begini. Ini reaktan, ini produk. Oke, sebelah kiri itu reaktan, sebelah kanan itu produk. Oke, jadi kalau di dalam konsep konsentrasi ini, kesetimbangan ini dipengaruhi konsentrasi. Jika konsentrasi kanan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser. Konsentrasi sebelah kiri ditambah, dia akan geser ke kanan. Jika konsentrasi kanan ditambah, dia akan geser ke kiri. Oke. Jika dia konsentrasinya ini dikurangi yang sebelah kiri, maka dia akan keseimbangan akan bergeser ke kiri. Begitu juga kalau konsentrasi itu dikurangi yang sebelah kanan, maka dia akan geser ke kanan. Contoh kasusnya gini. Kita punya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, jadi gini, kita bicaranya kalau saya menambah konsentrasi, di sini konsentrasi awalnya 1 molar. Ini 1 molar. Oke. Saya tambah dia menjadi 2 molar. Yang itu yang H2-nya tetap 1. Berarti kan yang sebelah kiri kita tambah ya. Mau dua-duanya ditambah juga boleh. Sebelah kirinya kita tambah. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mendapatkan gas NH3 ini lebih banyak lagi. Bukan molaritasnya yang bertambah di sini, tapi gas ini yang akan kita dapatkan lebih banyak. Ya, gas NH3 ini akan kita dapatkan lebih banyak karena dia adanya penambahan molaritas di sebelah kiri. Paham? Jika kita menambahkan, kita kembali sekarang, kita balik dia, kita tambahkan dia misalkan yang awalnya di sebelah kiri itu 1 molar. Oke, yang awal di sini 1 molar. Gak usah dicatat ya, kita rekam ini kok. Nanti bisa itu di GCR. Dilihat lagi. Oke, ini 1 molar. Kita naikkan menjadi 2 molar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mendapatkan gas HN2 dan gas H2 yang banyak. Oke, maka akan bertambah gas N2 dan gas H2-nya. Gas nitrogen dan hidrogennya kita dapatkan. Paham? Bagaimana kasusnya kalau dikurangin? Kalau dikurangin itu gini. Contoh kasus sama, kita mengurangi dia. Kalau ibaratnya gini, kalau kalian mengibaratkan, ini kan tadi selang air nih ya. Selang air saya tambahkan di sebelah sini, sebelah kiri. Dia akan geser ke kanan. Yang di sebelah kanan ini kita tampung dengan ember. Dapatlah NH3 kan? Yang keluar di ember itu adalah NH3 misalkan. Oke, ember itu, air yang di ember kita pindahkan atau kita ganti dengan ember yang kosong. Berarti kan kita mengurangi atau kita tuang ke ember lain. Itu kan kita mengurangi si konsentrasi NH3-nya. Tapi otomatis tetap air akan berjalan dan mengisi lagi kembali ke ember yang kosong. Benar nggak logikanya? Makanya kalau ini 2 molar dikurangi menjadi 1 molar kasusnya, dan di sini tetap 1 molar, atau misalkan di sini 1 molar, sini 1 molar, di situ tadinya 2 molar. Oke, begitu ini dikurangi menjadi 1 molar, dia akan terus mengisi ke sini sampai dia akan terbentuk 2 molar lagi. Dia terus akan begitu dikurangi lagi menjadi 1 molar, dia akan terus ke sini.
Sehingga ini akan terus terbentuklah NH3 ketika konsentrasinya dikurangi. Paham? Ada pertanyaan? Siapa yang masih bingung? Silahkan tanya dulu sebelum lanjut ke faktor yang kedua. Paham nggak nih? Oke, nggak ada masalah ya? Ada masalah nggak? Kalau ada masalah langsung aja tanya. Oke, kalau nggak ada masalah kita masuk ke faktor yang kedua. Oke, faktor yang kedua itu adalah suhu. Kalau kita bicara tentang suhu, oke, kalau kita bicara tentang suhu, kita bicaranya tentang eksoterm, endoterm. Oke. Kita bicara tentang eksoterm, endoterm. Apa itu eksoterm? Apa itu endoterm? Masih ingat nggak? Waktu kita bahas termokimia, kita bicara tentang suhu itu, kita bicaranya eksoterm sama endoterm. Apa itu eksoterm? Apa itu endoterm? Ada yang ingat? Oke. Ekso apa sih? Eksoterm adalah perpindahan kalor keluar. Endoterm perpindahan kalor ke dalam. Oke. Berarti eksoterm itu kita tahu delta H-nya eksoterm itu adalah negatif. Ekso itu negatif, delta H-nya. Kalau endoterm itu delta H-nya positif. Oke. Sekarang tanda-tanda atau ciri-cirinya eksoterm kita pernah tahu. Pernah saya sebutkan. Kalau kalian bingung eksoterm itu apa, kalian bakar aja kayu karena pembakaran itu pasti eksoterm. Eksoterm itu kamu bakar kayu, kamu pegang, panas nggak? Kalau panas berarti ekso. Berarti ekso itu adalah tanda ciri-cirinya adalah ada panas di situ. Oke. Kalau endoterm itu dia ciri-cirinya dia itu dingin. Oke. Nah, kalau kita bicara suhu tuh begini. Pernah jalan-jalan ke pantai? Siapa yang belum pernah jalan-jalan? Pernah jalan-jalan ke pantai nggak? Pasar. Pernah. Tengah hari bolong pernah jalan-jalannya? Kondisi cuaca lagi panas tengah hari bolong pernah? Pernah. Oke, kalau pernah kalian jalan-jalan ke tengah hari bolong di pantai, apa yang kalian cari di pantai ketika tengah hari bolong, panas-panas? Di situ ada option es jeruk sama jahe anget. Ya, apa yang kalian pilih? Es jeruk, Sir. Oke, es jeruk. Oke, berarti kalau kondisinya panas atau cuacanya panas ya, suhunya lagi panas, itu kalian akan memilih es jeruk. Betul? Sekarang, kalau kita jalan-jalan ke puncak, lagi hujan-hujan, terus tengah malam kita lupa bawa jaket. Nah, di puncak apa yang kita cari? Es jeruk atau jahe hangat? Jahe anget, Sir. Oke, berarti kalau suhunya dingin, kita akan mencari jahe hangat. Oke, ini sama dengan kesetimbangan. Oke, jadi gini, ketika suhu dinaikkan, dia makin panas atau makin dingin? AC dinaikin suhunya, yang tadinya kita pasang 18, jadi kita naikin 30. Suhunya makin panas atau makin dingin? Panas. Oke, ketika suhunya panas, kita di dalam ruangan itu akan mencari jahe hangat atau es jeruk? Es jeruk. Kesetimbangan juga gitu. Ketika suhunya panas, dia akan cari yang dingin-dingin. Apa yang dingin itu adalah endoterm. Dia akan bergeser ke arah endoterm. Oke.
Ketika suhunya dingin, maka kesetimbangan akan mengarah ke arah eksoterm. Karena dia cari yang hangat-hangat. Oke. Contoh kasus, sama nih, kita punya reaksi sama kayak yang tadi. Contohnya, kita punya N2, tambah, bisa pindahin ke bawah deh. Oke. Kita punya N2, tambah 3H2, akan menghasilkan 2NH3. Delta H-nya di sini ketahui delta H-nya sama dengan plus 160 kilojoule. Oke. Pertanyaan saya sekarang, berarti yang endoterm itu ke arah kanan atau ke arah kiri? Kalau di sini delta H-nya positif. Ayo. Nah, kalau delta H-nya positif, berarti dia ke arah kanan itu eksoterm atau endoterm. Nih ciri-cirinya. Kalau dia delta H-nya positif, berarti ke arah kanan ini ekso atau endo? Endoterm. Oke, berarti ke arah kanan ini endoterm. Berarti ke arah kirinya dia adalah kebalikannya, yaitu ekso. Oke. Sekarang kalau saya menaikkan suhunya dari suhu 25 derajat, saya naikkan menjadi 50 derajat. Oke. Apa yang saya dapat? Gas apa yang akan saya dapat? N2 dan H2 kah atau NH3 kah? Kalau saya naikkan suhunya. Gas apa yang saya dapat? N2H2 bukan? N2H2. Oke, yang lain? Yo, yang lain. Ketika suhunya saya naikkan, gas apa yang saya dapat? N2H2 atau NH3? Ayo. Perhatikan konsep ini. Penekannya perhatikan konsep ini. Yo. Ketika suhu saya naikkan, saya akan mendapat gas N2 dan H2 atau saya dapat gas NH3. Saya dapat gas apa? Yo, suhu naik. Berarti dia ke arah apa? Ke arah endo. Arah endo itu ke kiri atau ke kanan dalam kasus ini? Dalam kasus ini dia ke kanan. Berarti gas apa yang saya dapat? Gas yang saya dapat ketika dinaikkan N. Oke. Ketika saya naikkan dalam kasus ini, kita akan mendapatkan gas NH3. Ketika suhunya saya turunkan dari 25 menjadi 18, apa yang saya dapat? Gas apa yang saya dapat? Ayo. Gas apa yang saya dapat? N2 dan H2. Oke. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bahas yang ketiga nih. Biar cepat aja. Biar cepat kalian istirahat juga sambil nungguin jam kedua. Jam kedua jam berapa sih? 9:05, Kak. 9:05. Oke, kita sebelum jam 9 kita udah selesai. Kita ngebut. Jadi kalian bisa tiduran dulu, istirahat dulu, mata bisa relaksasi dulu. Oke.
Kita lihat, bahas yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah tekanan. Oke, tekanan. Kita bahas tekanan sekarang. Kalau kita bahas tekanan, pernah ulangan nggak? Pernah ulangan di awas saya nggak? Kalian udah pernah ngerasain ulangan di awas saya belum? Belum. Belum? Pernah. Oke, yang pernah. Oke, yang pernah gimana rasanya di awas saya? Nggak tertekan, Sir. Hah? Nggak tertekan. Tidak tertekan. Kenapa nggak tertekan? Santai. Santai. Oke, sekarang kita gibah dikit ya. Kita gibah dikit nih. Di awas saya dibandingin di awas dengan mem dia. Enakan mana? Saya. Di Hah? Awaser. Ya di awaser lah. Di awas saya. Serius? Jawa Sir. Jawa, Sir. Kenapa? Bedanya apa? Nggak tegang. Enggak tegang. Apanya yang tegang? Hah? Pikiran, Sir. Pikiran, Sir. Pikiran. Pikirannya tegang. Mau diapain lo sama mem dia bisa tegang? Suasananya Sir tegang. Oh, suasananya. Oke, kita bicara sekarang kalau tekanan itu bicara koefisien. Koefisien itu rasa nyaman. Oke, bayangkan itu sebagai rasa nyaman kalian. Oke, sekarang kalau kalian pengawas ketika ulangan, pengawasnya galak, nyaman nggak? Tidak. Enggak. Berarti kalau ada tekanan, koefisiennya kecil atau besar? Rasa nyamannya besar apa kecil nih? Kecil. Kecil. Oke. Sekarang kalau yang ngawasnya santai, main game doang, tidur kayak saya. Rasa nyamannya enak nggak? Koefisiennya gimana? Besar, Sir. Besar. Oke, jadi gini. Ini berlaku juga untuk kesetimbangan. Kesetimbangan itu kalau ada tekanan, dia stres, maka koefisiennya kecil, rasa nyamannya dia kecil. Oke, kalau tidak ada tekanan, yaitu santai, rileks, maka rasa nyaman dia besar atau koefisien dia besar. Oke, dia akan ke arah koefisien yang kecil dan ke arah koefisien yang besar. Contoh kasus kita punya yang tadi juga nih, kita balikin dulu nih persamaan reaksinya sama dulu biar nggak bingung ya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Oke, sekarang saya tanya, koefisien sebelah kiri jumlahnya berapa? Ayo, koefisien sebelah kiri jumlahnya berapa? Ini ada angka 1, ini ada angka 3. Berarti berapa jumlahnya sebelah kiri? 4, Sir. Oke, koefisien sebelah kiri jumlahnya 4. Koefisien sebelah kanan jumlahnya berapa? Sebelah kanan koefisiennya jumlahnya 2. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Yang kiri atau yang kanan yang lebih besar koefisiennya? Kiri. Yang kiri. Jadi kalau saya memberikan tekanannya dari 1 atm, saya rubah menjadi 2 atm, gas apa yang saya dapat? N2 dan H2 atau NH3? Ini saya naikkan. Oke, dari 1 atm ke 2 atm. Gas apa yang saya dapat? Ayo. Kalau dinaikkan, tekanannya dinaikkan. Apa yang saya dapat? NH3 atau H2 dan N2? Tekanan dinaikkan ke arah koefisien kecil. Mana yang kecil? Kiri atau kanan? Kanan, NH3. Kanan, NH3, Sir. Jadi kalau saya naikkan tekanannya dari 1 atm ke 2 atm, gas apa yang saya dapat?
NH3. NH3. Paham? Kalau tekanannya saya turunin dari 1 atm ke setengah atm, gas apa yang saya dapat? N2H2. H2. Paham ya? Udah ngerti ya? Gampang kan? Pelan-pelan, pahaminnya pelan-pelan. Nggak usah bikin pusing lah. Oke? Udah dipaham ya tekanan ya. Nanti diulang lagi, pelan-pelan aja. Nanti videonya bisa dilihat lagi, diulang lagi. Oke, nanti dicatat ya. Kalau udah ngeliat sambil lihat video dicatat. Jadi sambil dicatat itu kalian itu bisa paham. Oke, faktor yang keempat. Faktor yang keempat itu adalah volume. Oke. Faktor yang keempat itu volume. Oke. Kalau volume ini kasusnya gini. Ceritanya kalian pindah rumah nih. Pindah rumah dikasih pilihan kamar yang ukuran 2x2 sama kamar yang ukuran 4x4. Oke. Ceritanya Angel di sini nih. Angel ceritanya. Angel kita pindah rumah kata bokapnya. Begitu pindah rumah ada opsinya. Angel lu pilih deh. Lu mau kamar yang 2x2 atau 4x4? Angel pilih mana? 4x4, Sir. Kenapa? Nggak pilih yang 2x2? Karena mau kamarnya yang lebih besar. Oh gitu. Kenapa pengen kamar yang lebih besar? Supaya lebih muat banyak barang. Oh, kirain kalau kentut biar nggak kecium. Coba kalau kamar kecil, lu kentut pasti muter di situ udaranya dan itu langsung kecium sama lu sendiri. Bener nggak kalau kamar kecil? Kalau kamar gede, lu kentut itu nggak akan kecium sama lu. Pernah membandingkan itu? Oke, itu berhubungan dengan rasa nyaman juga dengan koefisien. Oke, akan berhubungan dengan koefisien atau rasa nyaman. Oke, volume yang besar atau volume yang kecil dulu deh. Volume kecil, maka rasa nyaman lu gimana? Dengan kamar kecil, kamar yang ukurannya kecil, maka koefisiennya akan besar atau kecil? Kecil. Kecil. Kalau dia dengan kamar yang besar atau volumenya yang besar, maka koefisiennya gimana? Rasa nyamannya? Besar. Oke, koefisiennya besar. Belajar kimia jangan tegang ya, santai aja. Mau ambil makan, ambil tiduran, bodo amat. Yang penting lu paham. Lu sambil minum kayak, ambil ngopi anget-anget, makan gorengan, enak banget. Oke, santai aja. Oke, jadi gini, sama kayak tadi kita bicaranya koefisien. N2, kita punya N2, kita punya H2, kita mendapatkan dari N2 tambah H2 ini, kita mendapatkan NH3 yang tadi sama. Oke. Koefisien kiri berapa? Koefisien kanan berapa di sini? Koefisien kanannya 4, betul? Koefisien kirinya 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang sebelah kiri. Jadi kalau volume saya turunkan atau saya naikkan, volume saya naikkan dulu deh. Volumenya dari 2 liter saya naikkan menjadi 4 liter. Gas apa yang saya dapatkan? NH3. Salah. Kalau volume diperbesar, NH2. iya, volume diperbesar itu maka dia akan ke koefisien besar, yaitu kita dapatkan N2 dan H2. Kalau volumenya diperkecil dari 2 liter menjadi 1 liter, kita baru dapatkan NH3. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada nih? Oke. Nggak ada. Oke, santai ya.
nomor 5 yang kelima itu katalis. Katalis itu nggak ngaruh apa-apa ya, dia cuma mempercepat mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi kalau udah dia terjadi kesetimbangan ya sudah selesai dia tugasnya. Oke, katalis intinya cuma seperti itu. Seperti macam belang, dia mempercepat terjadinya pernikahan. Udah jadi nikah ya udah mau ngapain lagi dia, balik lagi. Selesai kan? Jadi kalau ada kasus begitu, selesai kita faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Sekarang saya punya kasus gini, kalau saya punya 2P tambah 3Cl2 oke, hasilnya 2PCl3. Delta H-nya di sini saya punya min 130. Pertanyaannya satu, jika konsentrasi ini deh, bagaimana saya bisa mendapatkan dapat gas PCl3, yang banyak. Apa yang saya lakukan dengan satu konsentrasi? Apa yang saya lakukan dengan suhunya? Apa yang saya lakukan dengan tekanannya? Apa yang saya lakukan dengan volume? Siapa yang bisa jawab? Oke. Siapa yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa jawab, kita nggak kelar-kelar. Kalau yang cepat bisa jawab, kita selesai. Lu bisa istirahat setengah jam lebih. Ayo. Ayo. Apa yang kita lakukan terhadap konsentrasinya? Kita mau mendapatkan PCl3 yang banyak. Ayo, ada yang mau jawab? Kok nggak ada yang mau? Oke, nih kita mau dapetin PCl3 nih. Kita mau dapetin PCl3 yang ini nih. Apa yang kita harus lakukan terhadap konsentrasi, terhadap suhunya, terhadap tekanannya, terhadap volumenya? Apa yang harus kita lakukan? Yo, guru. Konsentrasi apa yang harus dinaikkan? Konsentrasi apa yang harus diturunkan? Suhunya harus naik atau turun, tekanannya harus naik atau turun, volumenya harus naik atau turun. Itu doang. Ayo. Ayo jawab. Ayo, nggak bisa jawab, gue diemin loh. Konsentrasi PCl-nya ditambahin, Sir. PCl-nya ditambahin. PCl-nya PCl3 atau P tambah CL2? Yang kiri, Sir. Yang kiri. Yang 2P 3Cl. Oke, yang konsentrasi P sama Cl2-nya ditambah. Oke, terus? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke, benar. Satu. Apa lagi? Suhu gimana suhunya? Dinaikkan atau turunkan? Ayo, suhunya dinaikkan atau turunkan? Tadi yang pertama jawabannya apa, Sir? Yang pertama P sama Cl2-nya ditambah konsentrasinya.
Oke, sekarang pertanyaannya sekarang apa suhu gimana? Suhu dinaikkan atau turunkan? Naik, naik, naik. Suhu naik. Yakin? Lihat dulu. Ini delta H-nya positif apa negatif? Delta H-nya positif apa negatif? Positif. Ini. Negatif, negatif. Berarti ke arah kanan itu eksoterom apa endoterom? Ayo, ke arah kanan itu eksoterom apa endoterom? Eksoterm. Oke, berarti kalau saya mau arah kiri, saya harus suhunya naik atau turun? Turun. Turun. Oke, sip. Langsung tekanannya. Suhu turun. Oke. Ini P dan Cl2 ditambah. Oke, yang ketiga tekanan gimana? Ayo. Tekanannya gimana? Yo, tekanan diapain? Diperbesar, Sir. Tekanan diperbesar karena ke arah koefisien kecil. Betul. Oke, tekanan dinaikkan. Terus volumenya gimana? Volumenya diperbesar apa diperkecil? Kecil. Kecil. Oke, sip. Udah paham berarti ya? Udah kejawab semua tuh, udah paham berarti. Siapa yang masih bingung? Yang masih bingung ntar langsung aja tanya Japri. Ini paham ya? Ada masalah nggak? Aman? Oke, kalau aman mah udah oke, sip. Udah kita tutup aja. Nanti lihat rekamannya, oke? Oke, kita tutup sekarang. Kita baca doa, berdoa. Nanti yang foto siapa nih yang biasa foto? Foto dulu lah kita, eksis dulu. Biar buat Haskell, laporan. Sir. Timothy, Sir. Siapapun cepetan, kita foto dulu. Cepetan, eksis dulu. Nggak usah lama-lama lah. Buat laporan doang. Oke, cepat. Biar cepat lu tiduran lagi. Yuk, foto yuk. Nah, dulu, Telepon Kemen semua. belum. Ayo, Kemri semua. Ayo. Ayo, Yohana mana nih Yohana? Didoy, Richard. Nah, matanya dibenerin dulu. Jangan kelihatan habis bangun tidur. Ayo. Nah, ayo kita foto dulu. Nah, langsung aja. Timothy, langsung. Johanna Ridho, Sir, sama Filippo. Ya udah Belum cepetan. open cam. Kita aja. Nah, oke. Oke. 1, 2, 3. Udah. Oke, langsung posting ya di kelas ya, di grup kelas. Oke, siapa yang berdoa? Rasul, lu doa lah. Cepetan, Rasul, doa. Bos. Mari kita bersatu dalam doa. Karena Bapa yang berkata dalam kerajaan surga Tuhan, sekarang kami sudah selesai pelajaran kimia. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengerti pelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga Sarindra yang akan lanjut mengajar ya Tuhan. Ampunilah dosa kami dan Yesus kami berdoa dengan syukur. Amin. Oke, thank you. Lanjut sarapan, oke? Thank you, Sir. Yo, thank you. Thank you, Thank you, Sir. Sir. Thank you, Sir. Yo. Rasul. Nah, wow. Bantu crop, Dek. Ele. Kirim. Lagu. Masih ada sernya itu, John. Jalan-jalan dulu ya. Ya.